Oke, jumpa lagi di channel UPX Idea. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat FreeNAS ya, atau Network Attached Storage yang bisa diakses dari lokal maupun interlokal. Video sebelumnya saya juga sudah share bagaimana cara membuat aslinya itu static website download ya, atau istilahnya apa ya. Nah, ini file index. Kebetulan kemarin saya sudah buat, silahkan ditonton videonya. Nah, dari video tersebut saya terinspirasi, aslinya dari sebelumnya sudah saya pakai. Nah, ini ada beberapa step by step yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu sebelum membuat home server NAS atau network attached storage. Nah, network attached storage ini berfungsi sebagai ya istilahnya storage tambahan untuk di drive atau storage di komputer teman-teman. Nah, kebetulan punya saya itu di mount di sini dengan IP servernya itu 88.2. Nah, folder tersebut berada di home aslinya ya. Di sini ada folder home. Nah, aslinya kalau cara mountnya carinya seperti ini. Backslash ya, bukan slash yang ini tapi backslash. Kalau di Windows tinggal ketik IP-nya 192.168.88.2. Nah, ini nanti akan cari. Nah, di sini ada folder. Nah, yang saya tes itu folder home. Nah, caranya jika teman-teman menggunakan CasaOS cukup simpel, namun saya akan jelaskan setelah video ini ya, bentar ya. Nah, yang pertama mengenalkan konsep dari home server itu sendiri dan benefitnya ya, atau keunggulannya ya. Benefit ya, keuntungannya lah menggunakan home server. Jadi keuntungannya teman-teman jika ada project atau pekerjaan seperti punya saya yang di dalam repo ini banyak yang bisa saya akses dari luar. Contoh semisal ada kayak ya template Ramadan yang sudah saya share juga di video sebelumnya, teman-teman bisa tonton. Template Mikrotik ini teman-teman bisa download dari URL luar. Nah, benefitnya bisa seperti itu, kemudian bisa jadi file sharing private yang sangat private ya. Maksudnya sangat private itu ya hanya teman-teman yang tahu atau hanya URL teman-teman yang bisa mengakses. Kemudian memberikan peningkatan ya, dan mendiskusikan tentang cara manajemen di storage data manajemen kalian atau manajemen penyimpanan di teman-teman ya. Kemudian showcase the versatility of home service in running application, hosting dan backing up data. Nah, di sini memberikan sebuah contoh use case dan menjalankan beberapa aplikasi di beberapa studi kasus, contoh kayak hosting, kemudian bagaimana cara backup data. Nanti ini untuk advance-nya ya. Kemudian FreeNAS ini di sini kebetulan materi ini kebetulan menggunakan FreeNAS. Nah, jika teman-teman mau menggunakan spesifikasi hardware yang tidak mencukupi minimum untuk FreeNAS, teman-teman bisa ikuti video ini ya. Atau mungkin jika ingin memaksa pakai FreeNAS boleh, tidak masalah. Hanya saja FreeNAS itu sekarang banyak ya opsinya. Kalau kebetulan jika ingin menggunakan yang proper dari FreeNAS itu ada, namun sudah tidak disupport lagi di FreeNAS ini. Nah, jadi teman-teman sudah nanti akan terganti jadi TrueNAS Core atau TrueNAS Scale kalau nggak salah, seperti itu. Nah, juga di sini banyak ya kayak Open OMV atau Open Media Vault, nanti akan saya bahas di video lain. Kemudian Android, kalau Android bisa kita jalankan di berbagai sistem, namun harus pakai flash disk ya kalau Android, seperti itu. Kalau trial saya bisa, namun kalau pakai license untuk fitur-fitur saya tidak bisa demokan ya, karena ada spesifikasi minimum atau requirement minimum dari masing-masing storage management tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada ya beberapa highlight tentang FreeNAS, saya tidak jelaskan karena tidak saya pakai ini. Kemudian memilih hardware yang tepat untuk budget server ya. Saya sudah bilang jika spek server teman-teman itu minim seperti saya, teman-teman bisa ikuti caranya ya. Pertama-tama setidaknya ya siapkan server dual core seperti ini.
Yang punya saya itu sudah ada di video sebelumnya tentang Delwise yang 30 ya 30 kalau nggak salah, lupa saya, nanti saya sertakan, atau bisa tonton di video sebelumnya tentang home server. Kemudian RAM-nya setidaknya minimal, kalau bisa seminimal-minimalnya itu 1 GB atau 2 GB. Tapi kalau bisa seperti punya saya ini murah, 500 ribuan atau 300, ya 500-an lah, kita ribu itu sudah dapat 4 GB upgradable. Kalau SSD-nya itu M2 SATA yang short, yang pendek ya. Kebetulan hanya 16 GB, mungkin kedepannya akan saya nabung untuk upgrade. Kemudian ya yang dibutuhkan koneksi jaringan lokal dari WiFi dan LAN. Kebetulan videonya sudah saya rilis juga, bahwasanya saya menggunakan Mikrotik. Ini kemudian jaringannya sudah terkonek antara server dan kamar saya itu di sekitar 1 Gbps untuk lokalnya ya. Ini teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian ada storage eksternal tambahan, kebetulan OS-nya saya pakai CasaOS. Nah, cara buatnya jika teman-teman pakai CasaOS itu simple ya. Teman-teman tinggal masuk ke CasaOS-nya ini, kemudian masuk ke files, teman-teman tinggal buat. Maksudnya tinggal buat folder yang mau teman-teman sharingnya. Jangan lupa untuk posisi storage teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau saya kebetulan ada eksternal yang saya share, di sini ada home. Nah, home ini kebetulan untuk saya sharing di lokal rumah saya yang ini. Kemudian ada backups. Backups ini backupan dari semua project-project yang memang private ya, yang hanya saya bisa akses lewat CasaOS ini. Kemudian LAMP ini data project yang ada di Exam. Kebetulan di Linux yang saya install ini menggunakan Exam. Teman-teman tinggal klik ini saja kemudian di share. Nah, saya contohkan di sini, saya buatkan lagi satu, semisal saya buatkan folder, kemudian contoh semisal share video ya, atau bisa langsung teman-teman tadi pada saat create centang share, ini langsung saya share. Nah, nanti aksesnya seperti ini ya kalau di Windows, kalau di Mac seperti ini ya. Teman-teman tidak perlu lagi setting apapun ya selain ini, hanya tinggal setting itu kemudian akses ya di komputer teman-teman. Kebetulan IP-nya 88.2. Nah, ini akan muncul sudah modenya itu read dan write ya, atau bisa baca tulis. Saya contohkan, kopikan saja apa ya, di download mungkin ada konten sebentar. Nah, ini dia thumbnail yang kemarin saya upload di video tentang UPSDC, teman-teman bisa tonton. Nah, ini saya paste. Nah, filenya sudah ada di server saya ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa akses. Kemudian jika teman-teman pakai Cloudflare seperti punya saya, jadi bisa diakses dari luar ya. Kemudian buka CasaOS-nya lewat dari URL luar tersebut. Mungkin videonya singkat seperti itu ya kalau di sharing. Nah, kemudian Bang, gimana jika saya ingin kasih password untuk pada saat akses ini? Teman-teman tinggal setting di SMB ya, atau SMB semisal ngasih password on SMB ya, SMB Linux gini aja, Linux. Nah, Ubuntu boleh karena saya menggunakan Ubuntu. Teman-teman tinggal sesuaikan atau ikuti prompt ini, tinggal SMB password. Nah, kebetulan jika menggunakan CasaOS tidak direkomendasikan diisi password ya, karena nanti akan bermasalah, karena sebelumnya saya juga sudah coba, atau mungkin saya salah konfigurasi ya. Jadi nanti pada saat akses SMB-nya itu bermasalah. Jadi setidaknya untuk akses lokal aman ya untuk SMB-nya. Kemudian teman-teman bisa ikuti ini saja yang kalau dari rekomendasi CasaOS, teman-teman itu tidak direkomendasikan, bukan tidak diperbolehkan, tidak direkomendasikan untuk melakukan edit untuk Samba passwordnya ya. Nanti pada saat edit Samba config-nya ini, passwordnya, nanti ada semacam peringatan ya, bukan peringatan sih, ada kayak notice dari CasaOS-nya ya seperti itu. Jadi ya setidaknya
bisa sharing file, kemudian foto, video, dan lain-lain. Untuk stop sharing kalau di CasaOS itu simpel. Jika teman-teman lupa saya Bang taruh mana password, teman-teman tinggal klik di pojok kiri bawah ini share. Nah, nanti di sini ada beberapa folder yang teman-teman share. Tinggal teman-teman hapus saja. Stop sharing seperti ini. Kemudian tinggal teman-teman cari di sini, kemudian delete saja ya. Karena takutnya ada file yang tidak penting atau mungkin filenya itu sangat penting, teman-teman tinggal delete saja. Seperti itu. Untuk sharingnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa akses. Kalau saya yang akses publik, kemarin sudah saya kasihkan link di repo.upx.my.id. teman-teman bisa akses di sini file-file yang mungkin teman-teman butuhkan, atau kayak ya apa yang bisa teman-teman cari. Kayak di video sebelumnya ada template Ramadan 2025 untuk mikrotik, ini teman-teman bisa download. Cara customisasinya ada di video sebelumnya. Kemudian untuk short video ini ya cuma kumpulan video-video yang saya taruh di repo. Ini kebetulan menggunakan koneksi internet ya, karena bandwidth upload saya kecil, jadi ya maklumi karena ini masih dari server saya baru ke out atau keluar ya, mungkin ya agak loading sedikit ya, maklum. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ditanyakan. Nah, sedikit ya, jika teman-teman pakai sharing ini, kalau bisa RAM-nya itu di atas 2 GB atau 1 GB ya, karena pada saat query datanya ini setidaknya ada memakan RAM ya. Kemudian sama prosesnya ini 39%, di sini ada high ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you in next video ya. Bye bye.